Halo teman-teman, berjumpa lagi ya dengan saya di Rayudi Channel. Terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel ini. Kita doakan selalu agar teman-teman dan saya semuanya kita ya diberikan selalu kesehatan yang sesehat-sehatnya. Amin amin amin. Nah, di video kali ini teman-teman saya mau berbagi tips ya dengan teman-teman, sesuai dengan pengalaman saya hari ini ya teman-teman. Jadi ini mobil Terios. Jadi mobil ini tuh jarang banget dipakai ya. Jadi lebih sering ditaruh ya teman-teman ya. Sudah 1 bulan mobil ini diparkir ya. Pada saat diparkir kondisinya normal-normal saja, tidak ada masalah ya semuanya. Namun setelah mau dipakai mobil ini, ternyata yang terjadi itu remnya waktu diinjak ya, waktu kita menekan pedal rem tidak ada ya teman-teman ya. Jadi pedal rem itu ambles atau nyeplos sampai ke dalam, artinya mobil ini tidak bisa ngerem ya teman-teman ya. Itu kira-kira ya teman-teman, kondisi seperti ini tuh apa yang perlu kita lakukan ya kalau misalnya mobil kita parkir lama, maksudnya ya kita tinggal sebulan misalnya ya, supaya mobil ini tetap nanti pada saat kita pakai mobil ini tetap dalam kondisi sehat ya, jadi bisa langsung kita pakai. Walaupun memang kemungkinan rusak itu pasti ada ya teman-teman ya, tapi minimal kalau kita tahu caranya maka kita terhindar ya dari yang namanya kerusakan atau terjadi masalah pada mobil yang kita parkir. Nah, jadi itu yang mau saya jelaskan. Nah, sebelumnya teman-teman tolong bantu subscribe ya ke channel ini. Yang belum subscribe, tolong teman-teman bantu subscribe supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi video yang bermanfaat. Oke, jadi di kasus mobil ini setelah saya cek ya teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang tadi, jadi mobil ini tidak bisa ngerem, jadi diinjak nyeplos. Nah, setelah saya cek ya, saya periksa, saya mengecek posisi di master rem atas. Ternyata kondisinya si minyak rem itu tidak berkurang ya teman-teman ya. Artinya di mobil ini tidak saya temukan ada terjadi kebocoran, baik di master remnya atau di setiap ban ya. Jadi ada 4 ban ini kan semuanya bersumber dari master rem. Saat master rem kita mengoperasikan atau menginjak pedal rem, maka minyak yang ada di master rem itu kan akan ditekan ya dengan tekanan tinggi, makanya pakai pipa ya. Itu dia langsung masuk ke setiap roda dengan tekanan tinggi. Kemudian nanti setelah itu semua roda akan ngerem. Jadi kurang lebih sistem cara kerjanya seperti itu. Nah, jadi di sini permasalahannya yang saya temukan ya teman-teman ya. Ternyata permasalahannya itu ada di master rem ya teman-teman ya. Jadi master remnya itu karena mobil lama diparkir, maka saat diinjakan itu blong ya. Jadi seolah-olah tidak ada tekanan kan. Nah, jadi yang saya lakukan itu adalah saya mencoba untuk menguras ya. Jadi membuang angin, karena ada angin ya, kalau boleh saya bilang sih angin itu dia terjebak di piston ya di ruangan master itu, sehingga pada saat diinjak tidak ada tekanan karena si master rem tersebut tidak pernah dioperasikan ya teman-teman ya. Jadi ini memang penyakit yang baru pertama kali saya saya temukan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan ada, ini kan master rem untuk Terios ya sebagai contoh. Jadi di sini tuh kan ada 2 selang pipa dijepit ya menggunakan kunci 10. Jadi caranya kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang seperti ini, kita cukup mengendorkan saja 2 baut 10 ini dengan kunci pas atau kunci nepel ya, sambil mesin kita hidupkan ya teman-teman ya. Setelah itu kita menekan pedal rem, jadi mungkin harus 2 orang ya teman-teman ya, 1 orang di dalam,
Setelah itu kita menekan pedal rem sampai ke bawah habis, kemudian kita mengendorkan salah satu. Jadi jangan dua-duanya, salah satu dulu, apa yang depan baru yang belakang. Lalu setelah itu biarkan sampai minyaknya keluar ya teman-teman ya. Ketika ada tekanan berarti masih bagus kondisi si master kopling tersebut. Itu untuk memastikan. Nah, begitu caranya kita lakukan berkali-kali ya, sampai semua angin yang terjebak di master itu keluar. Nah, jadi mobil ini saya cukup melakukan hal seperti itu, sudah kembali pulih ya. Jadi rem itu kembali pulih, tidak lagi ada masalah. Jadi kalau teman-teman mengalami hal yang sama, tiba-tiba tidak bisa ngerem karena mobil diparkir lama, coba lakukan hal seperti itu. Tapi teman-teman harus ingat ya, kalau misalnya itu terulang lagi beberapa bulan kemudian, maka cepat-cepatlah mengganti master rem atas. Kemudian untuk tips ya buat teman-teman, kalau parkir mobil lama misalnya ditinggal gitu ya, maka teman-teman harus perhatikan beberapa hal ini ya. Jadi teman-teman saat menaruh mobil seperti ini, yang perlu teman-teman perhatikan pertama ya, jadi saat kita mulai memarkir mobil, otomatis dong kita parkir di tempat yang rata seperti ini ya, sebisa mungkin di tempat yang rata, jangan di tempat yang jalan agak menurun atau agak tinggi ya, mendaki ya. Lalu setelah itu teman-teman jangan pernah teman-teman menarik yang namanya tuas rem tangan ya. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman ya. Saat rem tangan atau hand rem ini kita tarik, maka dari tuas ini ya, dari handle ini dia akan dihubungkan oleh yang namanya tali atau kabel rem tangan langsung ke roda belakang atau ban belakang kiri dan kanan. Jadi jangan teman-teman tarik seperti ini, karena kalau ditarik seperti ini maka di belakang kan posisi rem itu akan terkunci ya. Nah, saat terkunci itu, kalau kita membiarkan mobil berlarut-larut ya, lama, seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, bahkan lebih, maka saat nanti diturunkan rem tangan ini yang terjadi adalah tidak akan kembali ya, tidak akan balik pada posisi awal. Jadi bisa macet, maksudnya begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman biarkan saja posisi rem tangan di bawah ya, jadi jangan pernah menarik. Yang teman-teman lakukan untuk kita menghindari dari bahaya, takutnya kan mobilnya bergerak apa maju mundur ya, cukup kita memposisikan gigi transmisi kita, kalau mobilnya manual ya, itu kita taruh di posisi gigi 1 ya, kita masukin gigi 1. Kalau mobilnya matic ya sudah pasti lebih aman dong ya, karena kan kita taruh di parking ya, atau di posisi P, artinya semua ban akan terkunci. Itu tipsnya. Kemudian yang selanjutnya, sebaiknya teman-teman tidak mau usah mengunci menggunakan alarm ya. Jadi jangan aktifkan tombol alarm kalau yang menggunakan alarm ya di mobil teman-teman. Sebab kalau mobil ditinggal lama, ketika kita mengaktifkan alarm seperti ini, maka strum yang ada di aki itu akan terpakai atau akan diambil ya, karena ada pemakaian ya. Jadi otomatis strum yang ada di aki akan berkurang. Jadi sebaiknya teman-teman memilih untuk mengunci secara manual, itu lebih aman. Atau yang lebih amannya lagi, teman-teman mencabut salah satu kabel aki untuk menghindari tekor aki pada saat starter kembali mobil. Nah, yang selanjutnya teman-teman usahakan untuk memposisikan atau memarkir mobil ya, jangan sampai nanti dekat dengan perkebunan atau dengan ini ya, tempat-tempat yang rawan dengan namanya tikus. Karena tikus ini biasanya dia akan masuk ke dalam celah ya. Jadi contoh nanti dia akan masuk ke ruang mesin ya teman-teman ya. Kalau dia sudah masuk ke ruang mesin, nah ini akan jadi masalah, karena nanti dia akan bisa menggigit ya baik kabel maupun komponen yang lain yang ada di ruang mesin. Jadi ini juga yang harus jadi teman-teman harus pikirkan ya. Jangan sampai nanti pada saat starter ulang ternyata di sini terjadi korslet, bahkan nanti ada fuse yang putus atau ada bagian komponen lain yang rusak ya. Jadi ini juga harus dipikirkan ya teman-teman, cara yang aman.
Baik teman-teman, demikian dulu sedikit berbagi ya dengan teman-teman bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan rem mobil kita kalau mengalami permasalahan yang sama, dan bagaimana cara yang aman saat kita memarkir mobil atau kita tinggal mobil dengan jangka waktu agak lama ya. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Hanya sekedar berbagi aja apa yang saya pahami untuk saya sharing dengan teman-teman semuanya ya. Semoga bermanfaat. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semuanya.